Di akhir jabatan Pak Jokowi ini, banyak orang yang mencoba mengganggu, bahkan ingin menghancurkan beliau. Salah satunya kawan baik dia, senior dia, yang selalu menyatakan pengorbanannya kepada Pak Jokowi. Tetapi pada akhirnya beliau memilih untuk berpisah dari Pak Jokowi. Beliau adalah Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Beberapa hari yang lalu, ketika dalam sebuah acara, ya pasti ulang tahun beliau mengadakan apel siaga perubahan di GBK. Nah, di dalam pidato itu, Pak Surya Paloh ini mengkritisi kebijakan revolusi mental yang selama ini digaungkan oleh Pak Jokowi. Katanya Pak Surya Paloh ini, Pak Jokowi belum sukses untuk melakukan yang namanya revolusi mental. Tetapi sampai di sini, sabar dulu. Kita coba cek in recheck ya, bahwa sesungguhnya siapa yang tidak menjalankan revolusi mental. Apakah Pak Jokowi ataukah Pak Surya Paloh ini sendiri? Nah, di dalam kritikan itu disampaikannya pada saat bersamaan kader-kader Nasdem, ya, para menteri, dua menterinya Nasdem ini diperiksa oleh KPK karena terduga kasus korupsi. Yang satunya sudah ditetapkan sebagai tersangka, yang lainnya masih diperiksa. Ini artinya melambangkan bahwa Surya Paloh gagal dalam revolusi mental, bukan Pak Jokowi. Ya, sekali lagi Surya Paloh gagal menjalankan revolusi mental, bukan Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi itu apakah berhasil dalam membangun revolusi mental ini? Secara personal, Pak Jokowi oke banget. Bisa kita lihat dengan program-program kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, pembangunan yang merata, ya. Bahkan beliau sejak di dalam karir politik selalu anti terhadap korupsi. Itu saja suatu revolusi mental yang luar biasa. Karena kita tahu pasalnya negara kita ini ya itu sering kasus-kasus korupsi ini akhir-akhir ini terjadi. Nah, Pak Jokowi sendiri secara personal sudah tuntas secara revolusi mental, dia sudah menjalankan itu. Kenapa? Karena dia menjauh dari hal-hal yang bisa saja menggoda dia, tetapi dia menyatakan sikap dan komitmennya untuk tidak terlibat dalam urusan korupsi. Beliau tahu bahwa uang yang dia pakai untuk bangun negara ini adalah uang dari rakyatnya, sehingga harus kembali kepada rakyatnya dalam bentuk hasil yang maksimal. Maka ketika Pak Jokowi disindir oleh Nasdem lewat ketua umumnya ini orang ketawa, menjadi lucu. Ya, istilahnya senjata makan tuan. Jadi apa yang disampaikan Surya Paloh tentang revolusi mental itu ternyata kembali memakan dirinya. Dan itu terbukti kader-kader dia sekarang menjalani pemeriksaan karena terduga kasus korupsi. Nah, yang perlu kita sampaikan ke Pak Surya Paloh bahwa beliau ini harusnya menjalankan revolusi mental ini kepada kader-kadernya. Kalau mau revolusi mental ini berhasil, harus anti korupsi. Karena kelihatannya kalau Pak Surya Paloh ini kritik tanpa punya aktualisasi yang nyata, itu hanya omong doang. Ya. Lah kalau omong cuman begitu ya orang semua bisa. Jangan sampai nanti suatu saat di rumahnya Pak Surya Paloh mungkin terjadi kehilangan sendal, dia salahkan Pak Jokowi. Nah, ini yang gak bagus menurut saya. Kita harus belajarkan masyarakat kita, rakyat kita, apalagi Pak Surya Paloh sebagai tokoh bangsa hari ini, ya, yang punya partai, punya kader, ya, punya ribuan kader. Seharusnya revolusi mental ini bisa beliau aplikasikan minimal dalam partainya sendiri. Kader-kadernya anti korupsi, ya. Baru kita bicara soal
evaluasi kepada revolusi mental. Kita ingin mencari kesalahan Pak Jokowi itu sudah nggak ada. Sangat kecil kemungkinan, bahkan nggak ada. Karena Pak Jokowi itu orangnya sangat berintegritas. Orangnya sangat menjaga kepercayaan publik. Ya, yang dia jalankan hanyalah amanah rakyat. Sehingga revolusi mental yang tercermin dalam personal beliau benar-benar sudah dilaksanakan dan sudah diterapkan. Yang menjadi pertanyaannya, orang-orang di samping dia ini bisakah mengikuti jejak dari Pak Jokowi sehingga revolusi mental itu benar-benar terbangun? Ya, jangan kemudian nanti korupsi baru salahkan Jokowi. Korupsi kalau salahkan Pak Jokowi. Ini kebiasaan buruk di negara kita. Hal-hal seperti beginilah yang perlu kita tinggalkan supaya Indonesia ini kita bangun dengan kejujuran. Kita jangan sampai saling menyalahkan terus-menerus. Kita lupa bahwa Indonesia sekarang sudah menuju masa keemasannya. Ya, mari kita raih masa keemasan kita ini dengan berjuang bersama, saling mengevaluasi bukan saling menghancurkan, saling membangun bukan saling menjatuhkan. Saya Yongki, salam waras.